Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Suatu ketika datanglah seorang tamu kepada Nabi Musa alaihissalam. Tamu ini adalah seorang yang sangat miskin sekali, sampai pakaiannya pun compang-camping dan badannya kurus kering. Kemudian tamu tersebut berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Nabi Musa, tolong sampaikan permintaanku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tolong berilah aku jalan agar aku keluar dari kemiskinan ini. Aku sudah bosan dengan miskin, aku sudah bosan dengan ketiadaan. Maka oleh karena itu, mohon sampaikan permintaanku kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekayaan yang banyak kepadaku." Lalu apa jawab Nabi Musa alaihissalam? "Wahai sahabatku, jika engkau ingin kaya, jika engkau ingin banyak harta, maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala." Kemudian si miskin itu berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Nabi Musa, lalu apakah yang akan aku syukuri? Sedangkan makan saja aku jarang, pakaian yang aku pakai pun juga hanyalah ini. Lalu apakah yang dapat aku syukuri?" Kemudian Nabi Musa tersenyum dan menjawab kepada orang miskin tersebut, "Wahai saudaraku, engkau masih mempunyai mata untuk melihat, engkau masih mempunyai kuping untuk mendengar, engkau masih mempunyai kaki untuk berjalan. Maka nikmatilah, maka syukurilah apa-apa anggota badan yang engkau punya, syukurilah, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala." Tetapi si miskin ini berkeras hati. Dia hanya mau bersyukur kepada Allah nanti kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan harta yang banyak kepadanya. Lalu kemudian si miskin tersebut kembali pulang ke rumahnya. Di lain hari, Nabi Musa alaihissalam kedatangan seorang tamu yang kali ini tamunya adalah seorang yang kaya, karena terlihat dari tampilan pakaiannya yang bagus, kemudian badannya yang bersih. Lalu kemudian orang kaya tersebut berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Nabi Allah Musa, tolong sampaikanlah permintaanku kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa aku ingin miskin." Lalu Nabi Musa bertanya kepada orang kaya tersebut, "Wahai saudaraku, kenapa engkau ingin miskin?" Lalu ia menjawab, "Aku sudah bosan dengan kekayaan. Ternyata kekayaan tidak menjamin hati menjadi tenang." Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam menjawab pertanyaan si orang kaya tersebut, "Wahai saudaraku, jika engkau ingin miskin maka mengeluhlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala." Kemudian si orang kaya tersebut berkata, "Wahai Nabi Musa alaihissalam, bagaimana aku bisa mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan aku masih diberikan anggota badan yang bisa berfungsi dengan baik. Mata bisa melihat, kuping bisa mendengar, kaki bisa berjalan. Lalu bagaimana mungkin aku bisa mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala?" Lalu kemudian si kaya itu pun juga pulang ke rumahnya. Setelah lama waktu berselang, dikisahkan pada kisah tersebut si miskin akhirnya menjadi semakin miskin karena dia tidak mau bersyukur, kerjanya hanya mengeluh saja. Lalu dikisahkan si kaya malah semakin kaya karena dia tidak bisa mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya. Nah, dari kisah tersebut mari kita ambil sebuah hikmahnya, bahwa ketika kita hanya bisa mengeluh menghadapi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, maka itu tidak ada gunanya. Mengeluh hanya akan membuat hati kita menjadi keras, hanya akan membuat jiwa kita menjadi sempit. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang diberikan itulah yang terbaik untuk kita semua. Baik sahabat-sahabatku yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini saya sedang berada di tempat kelahiran saya, kota Tasikmalaya. Ini sekarang sedang berada di kampung apa ini Pak ya? Cilangan ya. Terlihat Gunung Kalijaga ini kalau nggak salah. Ini Cilangan, ke sana Kertamukti, kemudian ke bawah sana ke Kampung Gombong tempat kelahiran saya, Karangsambung, Karanganyar dan ke JB. Nah baik, insya Allah
kita akan cek lagi lokasi-lokasi yang terindah di daerah ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.